Teman-teman, kembali lagi bersama saya Usradi Usman Al-Galuni. Kali ini kita akan ngobrol dengan Artika Putri Syafani, mahasiswi ITB yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar ke Jepang. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Tika. Assalamualaikum Tika, Waalaikumsalam, Bang. apa kabar Tik? Alhamdulillah baik. Kalau Abang gimana? Alhamdulillah baik. Ini posisi lagi di kampus. Ya lagi di kampus. Iya, iya. Ini ngomong-ngomong di Jepang lagi musim apa nih, Tik? Nah, di Jepang sekarang lagi musim gugur. Ini ada pohon-pohonnya merah-merah di belakang. Iya, 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 iya. eh jadi ini kampusnya namanya Nama kampusnya di sini Ehime University Ehime University di kota di kota Matsuyama, Bang. Matsuyama. Oke, jadi ini bisa diceritakan nggak ke teman-teman bagaimana sampai Tika bisa mengikuti program pertukaran pelajar ini? Nah, jadi program yang kita ikuti sekarang ini itu merupakan kerjasama dari kampus ITB dengan Ehime University-nya. Hmm. Biasanya sebelum corona itu setiap tahun kegiatannya selalu diadakan secara bertukar gitu. Jadi Hmm. ada mahasiswa dari Ehime University yang ke ITB dan ada dari mahasiswa ITB ke Ehime University. Namun beberapa tahun belakangan ini kegiatan tersebut terpaksa berhenti sementara karena adanya corona. Nah, untuk tahun 2022 yang kali ini adalah pertama kalinya program diadakan kembali setelah corona tersebut. Dan di sinilah sekarang Tika. Iya, iya, iya. Keren, selamat ya, Tika ya. Terima Nah, kasih, Bang. terus ini seleksinya gimana nih, Tika? Nah, kalau seleksinya itu dari fakultas ada dari seleksi tahapan tersebut dilewati, baru diumumkan siapa delegasi yang akan dikirimkan ke Ehime University-nya. Untuk tahap berkas seperti biasa yang yang diberikan itu seperti TOEFL, transkrip nilai, terus kita juga ngisi formulir seperti apa tujuan kita nanti ke Ehime-nya seperti itu, Bang. Oke. Waktu itu banyak yang ikut seleksi. Nah, untuk berapa banyak totalnya itu kurang tahu, karena Nah, itu dari fakultas yang langsung melaksanakan seleksinya. Tapi iya, iya. pesertanya nggak tahu. Cuman Iya, pasti iya. banyak. Iya, iya. Dan hebatnya Tika bisa lolos ya, Ya. mewakili ITB dan Indonesia dan saat ini di Jepang. Ya. Nah, ada persiapan khusus nggak, Tika? Nah, kalau Tika kemarin sebenarnya tahu ada kegiatan ini tuh dadakan. Nah, nah. Jadi lihat ada surat gitu di kantor jurusan. Eh, terus karena mendekati deadline, jadi Tika mempersiapkannya itu agak buru-buru. Tapi kalau dari teman-teman sih, mereka semuanya mempersiapkan dengan sangat baik. Iya, iya. Ini jurusan apa di ITB? Nah, kalau di ITB, Tika jurusannya Sistem dan Teknik Jalan Raya, Bang. S2, S1. S2. Iya, iya. Ini kan sepertinya Tika aktif banget ya di kampus. Ini di samping kuliah, kegiatan apa aja yang diikuti selama S2 di ITB? Kalau S2 ini kegiatan yang Tika ikuti, sekarang Tika di kampus ITB sendiri menjadi salah satu anggota untuk tim media sosialnya FTSL. FTSL itu Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, di Hmm. mana STJR itu ada di dalamnya. Kemudian selama S2 ini Tika juga ikut kegiatan volunteering. Nah, kan belakangan ini itu masih corona, ya Bang. Hmm, Dan hmm, itu kegiatan volunteeringnya juga bisa secara online. Jadi ya, kegiatannya diadakan di Banda Aceh, tapi Tika melakukannya itu di Bandung gitu, melalui via oke. Zoom. Iya, secara daring ya. Iya, Jadi ini syukurnya dimudahkan dengan teknologi ini. Jadi pun dari Bandung, nah bisa mempoliteringnya di Banda Aceh ya. iya. Nah, itu volunteeringnya bergerak di bidang apa? Nah, kalau kegiatan volunteeringnya itu kegiatannya untuk bahasa, Bang. Jadi kumpulan dari anak-anak muda di Aceh
terutama yang domisilinya di Banda Aceh waktu itu kita berkumpul, nama organisasinya adalah Exort, Exort Youth Platform. Nah, Mhm. di situ tuh bergerak untuk saling mengajarkan bahasa-bahasa asing yang dikuasai. Oke, ini menarik. Namanya Exxon. Exort, Exxon. Itu ya. singkatan kah atau bahasa lokal kah? Exort itu diambil dari extraordinary gitu, Bang. Oke, I see. Nah, Singkatan. oke, jadi ini kumpulan-kumpulan anak-anak Aceh, ya semacam komunitas yang memang suka bahasa untuk belajar bahasa dan lebih dari satu bahasa pastinya ya. Iya, Bang. Atau bahasa apa aja? Kemarin tuh kita ada bahasa Jerman, Hmm. bahasa Jepang, sama bahasa Inggris. Nah, jadi Sama ini satu lagi Bang, Korea, maaf. oke. Nah, jadi ini Tika berarti polyglot juga. Eh, Tika nggak sampai polyglot, cuman dua bahasa aja Bang. Cuma dua bahasa. Iya, Apa aja? bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Oke, wah, keren, keren. Nah, jadi tapi bahasa yang lain paham nggak? Bahasa yang lain itu kayak Korea, paham sedikit-sedikit gitu. Jerman juga tahu sedikit-sedikit. Ya, ya at least general speaking ya. Ya general speaking, Bu, basic. ya basic ya, bu conversation ya. Mm-mm. Iya, iya. Nah, ini balik ke Jepang tadi. Tadi kan alhamdulillah lolos. Nah, kemudian untuk biaya keberangkatan gimana? Apakah disediakan dari Jepangnya atau dari Indonesianya atau seperti apa? Nah, kalau untuk kegiatan ini memang awalnya tuh sudah diberitahukan dari pihak ITB-nya Hmm, bahwasannya ITB hanya membantu untuk sharing dana keberangkatan dalam hmm, artian tiket pesawat. oke. Kemudian kalau dari kampus yang di Jepang itu memprovide kehidupan di sini gitu. Itu Hmm. dapatnya dari beasiswa universitasnya. Untuk yang ITB sendiri juga itu enggak full coverage. Jadi Oh, enggak semuanya apa namanya? bantu. Didapatkan bantu. Iya. Ah, Jadi kita juga sharing dari orang tua atau mencari sponsor. Dan kemarin alhamdulillahnya Tika ada dapat bantuan dana juga dari sponsor. oke, alhamdulillah. Nah, eh, itu besarannya kira-kira berapa? Besarannya, berasa persentasenya dari ya kampus, kemudian dari sponsor. Nah, kemarin itu kalau dari kampus dan sponsor dan pribadi awalnya itu sekitar 20 20 80 terus Hmm, naik jadi 30 70. hmm. Ini 70 dari kampus, 30 dari Oh, no. apa? No, kebalik. Kebalikannya. Iya, iya, oke. 20 30 dari kampus. Nah, selebihnya dari keluarga dan sponsor. Ya. Ada bantuan pemerintah dari pemerintah daerah? Nah, sebelumnya itu Tika sudah memasukkan proposal ke Hmm, Pemkab. oke. Jadi kan Tika KTP-nya Aceh Tengah ya Bang gitu. Wah, Jadi asalnya dari Aceh Tengah. asalnya dari Aceh Tengah. Ah, Jadi eh, mau sudah memasukkan proposal melalui orang tua karena orang tua yang hmm, saat ini ada di Aceh Tengah. ya, ya. Namun saat diajukan eh, terlalu lama prosesnya gitu. Oke. Sedangkan untuk kebutuhan membuat visa itu kan Hmm, harus setidaknya paling telat sebulan sebelum keberangkatan. iya, iya. Jadi agak susah di ininya. Iya. Ya, artinya karena memang perlu dana di awal ya. Nah, jadi makanya cari sponsor di luar pemerintah daerah ya. Dan Iya. alhamdulillah ada yang bermurah hati, nah bisa berangkat ya. Nah, ini tadi cerita Banda Aceh, asalnya dari Aceh Tengah. S1-nya juga dulu di ITB. Noh, kalau S1-nya Tika nggak dari ITB, S1-nya Tika dari Universitas Syah Kuala, jurusan Teknik Sipil. Oke, sipil USK ya, sekarang USK ya.
bagaimana perkuliahan di sipil, kemudian ya kegiatan di luar perkuliahan, Tika. Hmm. Nah, jadi kalau mau cerita agak sedikit ke belakang, lebih ke belakang lagi, itu Ya, awalnya Tika masuk sipil USK itu agak sedih. kok Jadi bisa? sempat nangis karena yang Tika inginkan itu adalah jurusan teknik elektro, tapi universitasnya bukan di USK gitu. Ya, Cuma waktu itu Tika ikutnya SNMPTN, pengiriman bank. hmm, Nah, hmm, jadi takutnya itu kalau tidak kita ambil nanti akan berimpact ke adik-adik letting yang di bawah, akan di hmm. blacklist. Dapat Jadi hukuman ya, sanksi. iya, sanksi gitu. Ya, ya. Jadi kayak mau nggak mau harus diambil gitu. Wah, ini terpaksa berarti nih. Terpaksa. Tapi 3 semester dijalani, udah mulai ngerasa, wah sipil nih buat Ker- saya jatuh cinta gitu. iya, Jadi lama-lama emang berasa, oh ternyata di USK juga nggak, maksudnya juga enak gitu. iya, iya. Pendidikan itu di mana aja sepertinya bagus gitu. Itu tergantung ke pribadi kita Hmm. masing-masing lagi gitu. Iya, iya. Oke, by the way dulu elektro pilihannya ke Ke universitas di Ponorogo, Bang. Undip Semarang ya, dulu ya. Iya. Jadi pilihannya dulu Undip. Nah, kemudian dengan sangat terpaksa begitu ya, ngambil sipil khawatir kena sanksi. Nah, kuliahlah di USK dan finally jatuh cinta dengan Jatuh sipil cinta gitu ya. dengan Ya. iya. Nah, jadi kan ini hikmahnya teman-teman semua bahwa kadang kita nggak suka tuh, ya. Dan dengan terpaksa, tapi sempat nangis-nangis dulu Sempet jalaninya. awalnya, Bang. Ya, tapi ternyata itu memang yang terbaik. Memang itu yang terbaik. Nah, kemudian nyambung ke ITB dan sekarang melalui pilihan dulu ternyata bukakan ke Jepang. Iya, benar sekali. Dan Ya, yang ya. juga waktu pas S1 di USK, Tika Hmm. juga udah ke Jepang dulu, Bang. Oh, oke. Jadi memang Hebat. ingin jalan terbaiknya. Iya, nah, karena itu tadi kita rencananya begini, gitu kan. Nah, terus pengennya begini, tapi belum tentu itu terbaik. Nah, karenanya kan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik, dan kita ini kan ya hanya menjalani takdir kita, ikhtiar dan berdoa begitu. Nah, makin kemarinya, ini Tika makin meyakini bahwa memang ini yang terbaik buat Tika ya. Iya, benar sekali, Bang. Oke. Dan sekarang nggak nangis-nangis lagi. Sekarang nggak nangis-nangis lagi. Oke. Nah, jadi waktu pas S1 dulu Tika, ini gimana? Ya prestasi secara akademik, di luar perkuliahan, kegiatan apa saja. Ini kan Tika sepertinya kan aktif banget nih ya. Hmm, Kalau kalau secara akademik, Tika tidak bisa mengatakan diri Tika yang terlalu jenius. Tapi ya cukup bisa. Iya, Habis iya. terus kalau untuk kegiatan kampus, Tika ikut kegiatan himpunan mahasiswa sipil. Hmm. Tapi di luar dari organisasi kampus, Tika lebih aktif ke ajang perlombaan bank. Hmm. Nah, lomba-lomba yang biasa Tika ikuti itu yang berkaitan dengan karya tulis. Iya, iya. Itu. Nah, lomba apa aja? Nah, terus hasilnya seperti apa, Tik? Kalau selama kuliah S1, lomba yang Tika ikuti itu PKM dari Hmm. Kemendikbud Dikti. PKM Ya, itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi ya. kita itu disuruh buat proposal dulu awalnya tentang kegiatan yang mau kita lakukan berbasis ilmiah gitu. Nah, nanti dari PKM proposal itu akan diseleksi dari seluruh Indonesia. Hmm. Nanti kalau udah lulus proposalnya akan didanai nih kegiatan penelitiannya oleh Kemendikbud. Ya. Kalau sudah akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi dari Kemendikbud yang di Jakarta akan datang nih ke provinsi-provinsi dari universitas tersebut gitu. Nah, kalau kita lolos lagi Monef, itu akan maju lagi ke tahap selanjutnya namanya PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Hmm.
Di PIMNAS ini kita bakal dikumpulkan seluruh proposal dan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang terbaik nih, pilihan dari Hmm. Kemendikbud untuk dilombakan lagi dan dipresentasikan secara nasional. Nah, alhamdulillahnya tahun 2016 PIMNAS yang pertama Tika ikuti itu mendapatkan penghargaan jadi presentasi favorit. Wah, keren ya. Terus di luar itu? Di luar dari itu, biasanya memang berkaitan dengan karya Ya, tulis sih, Bang. oke. Perlombaan-perlombaan umum. Lomba apa lagi? Nah, setelah itu. Nah, itu dari tiga tahun pertama sampai tahun terakhir selalu lolos nasional, Bang. Wah, Alhamdulillah. hebat ya. Jadi kegiatannya penuh dengan penelitian itu aja. Iya, iya. Nah, terus penelitiannya konsen ke apa? Hmm. Kalau tahun pertama itu Tika concernnya tentang ini modifikasi material. Hmm. Jadi beton itu dimodifikasi ditambahkan oleh serat kain supaya ikatannya lebih kuat. Hmm. Namun untuk yang tahun pertama itu cuma sampai di monitoring dan evaluasi, belum sampai ke PIMNAS. Oke, bentar, bentar. Ini beton dicampur kain. Ini memang Iya, sebelumnya udah ada yang meneliti? Belum? sebelumnya itu Tika sebenarnya ini inspirasinya dari Papa Tika di rumah. Hmm. Jadi dulu waktu pas tsunami kan gempanya lumayan kuat ya Bang. Iya. Nah, di kamar Tika itu sama kamarnya adik disekat pakai uh, si beton dari serat kain ini gitu. Maksud Papa dulu mau menghemat material. Hmm. Habis itu ternyata waktu pas setelah gempa itu si beton yang pakai serat ini malah kayak cuman retaknya dikit gitu. Yang Oke. beton yang biasa itu banyak rusaknya gitu. Jadi Oke. SMA mulai fokus ke situ. Hmm. Bentar, pas tsunami, ini Tika dan orang tua di Banda Aceh, di Takengon. Oh, enggak, kalau pas di tsunami itu Tika masih di Medan, Bang. Jadi Tika Oh. lahirnya di Medan sampai SD. Sampai SD. Nah, terus ke Aceh Tengah. Ya, terus pindah ke Aceh Tengah, Pindah ke Aceh Tengah, ke Takengon ya. ya Nah, ke jadi Takengon. ini rumah tadi itu di Takengon, berarti. Di Banda, Rumahnya itu tadi di Medan, Bang. Di Medan juga lumayan keras gempanya kemarin tuh. waktu pas tsunami itu ya. Iya. Ya, oke, oke. Nah, itu yang konsen pertama. Konsen Hmm. kedua dari tulisan-tulisan tadi? Concern kedua itu pembangunan blind pad. Jadi blind pad itu yang kalau sekarang nih di Banda Aceh ada yang kuning-kuning di jalur pejalan kaki, Bang. Hmm. Nah, itu namanya blind pad. Jadi Ya, awalnya itu kan dulu di Indonesia masih kurangnya untuk memperhatikan infrastruktur yang baik ya, buat disabilitas ya, gitu. ya. Nah, itu tuh Tika terinspirasinya dari pas pulang pertama kali dari Jepang. Jadi Hmm. di Jepang itu kan kok jalan kuning-kuning ini buat apa gitu. Ya, Terus ya. tanya ke Profesor Tika, dibilang ini tuh untuk ngebantu tunanetra biar bisa ngedetek di mana berhenti, di mana jalan gitu. Baru Tika buatlah itu programnya di pertamanya di rumah kayak panti pengumpulan orang-orang disabilitas tunanetra ya se-Aceh gitu Bang. Ada di Ya, Banda Aceh itu lokasinya. tahun berapa? Tahun 2016 Bang. 2016. Dan saat itu untuk Aceh, especially Banda Aceh, belum ada blind Belum pad. Bang. Belum. Berarti Belum. ini first project ya Ya, untuk first Aceh. untuk Aceh. Ya. Oke. Nah, terus dalam pelaksananya gimana tuh, Tik? Nah, kalau pelaksanaan blind pad yang pertama itu kan memang niat kami itu mau menjadikan panti ini adalah sebuah percontohan. Oke, pilot project ya. Iya. Aha. Kemudian kami sempat juga berbincang dengan senior yang teknik sipil yang kerja di pemerintahan. Mungkin atas diskusi tersebut didengarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan akhirnya Blind Pet juga ada di Kota Banda Aceh. Oke, nah itu diadapt ya, jadi role model, kemudian diterapkan sebanda Aceh ya. Hmm, Ya, untuk memudahkan saudara kita yang handicap ya, terutama yang tunanetra ya. iya, Bang. Nah, terus yang tulisan ketiga, concernnya apa nih?
Nah, ini Jurusan menarik nih. dia concernnya itu tentang tentang psikologi dari anak-anak pasca 12 tahun tsunami Aceh. Hmm, Jadi itu soalnya Tika dan teman-teman itu kalau sharing tentang tsunami Aceh, terutama buat teman-teman yang dulunya tinggal di Banda Aceh itu, mereka masih punya rasa traumatik gitu, Bang. Masih hmm, eh, penuh emosional kalau menceritakan hal tersebut lagi. Tapi kan untuk anak-anak generasi saat di tahun 2017 itu kan mereka tidak tahu ya gimana tsunami itu gitu. hmm. Sedangkan untuk mitigasi bencana itu hanya diajarkan kurang kurang untuk dibiasakan gitu. Maksudnya hanya diajarkan satu kali, habis itu udah gitu. Kita kan bukan minta kalau bencana itu datang lagi gitu, tapi harusnya itu tuh dilakukan secara berkala Hmm. sehingga anak-anak yang dulunya itu nggak tahu ada bencana ini bisa lebih waspada gitu, Bang. Jadi Ya, ke situ. ya. Jadi lebih langkah antisipatif ya. Edukasi, langkah antisipatif. Nah, ini dari sisi sipilnya gimana? Apakah jalur evakuasinya misalnya atau konsen ke psikologinya? Kalau psikologi kan nggak masuk ya dengan background Ya. Tika ya. Nah, kalau waktu itu yang PKM yang terakhir kali itu kita gabung, Bang. Jadi ada dari kedokteran dan dari sipilnya gitu. Nah, Oke. yang dari sipil itu menjelaskan tentang mitigasinya dan jalur evakuasinya di mana-mana Oh, saja dan infrastruktur untuk seperti building escape-nya itu di mana aja hmm. yang ada di Banda Aceh gitu. Kalau dari yang temen yang dari kedokteran, mereka membahas lebih ke psikologinya walaupun sebenarnya untuk kedokteran itu biasa kan orang taunya secara umum ya kesehatan tubuh saja Iya, gitu. iya. Tapi dia juga ada teman Tika yang kedokteran itu juga punya ketertarikan di bidang mental. Oke. Jadi ini kolaboratif lah ya ceritanya. Nah, dilihat dari sisi medisnya, psikologi, kemudian dari sisi sipilnya. Nah, masih Iya. ada kira-kira yang jadi concern Tika waktu itu, yang terkait tulisan, lomba, Mm-mm. Eh, concern untuk sampai saat ini atau hanya saat itu aja, Pak? waktu pas S1, waktu pas S1. Waktu pas S1, Tika kalau karya ilmiahnya itu lebih ke pengabdian masyarakat gitu, Bang. Jadi kaitannya antara ilmu sipil dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, Kayak dulu juga sempat ada renovasi musola gitu kita sama teman-teman. iya. Nah, kalau pas ITB, nah ini kan tadi sudah ada spesialisnya ya. Nah, fokus ke situ. Nah, adakah penelitian atau tulisan? Nah, tadi disebutkan ada lomba. Nah, di luar yang sudah disebutkan apa lagi? Nah, kalau selama S2 ini, Tika lebih banyak kegiatannya yang volunteering online. Oke, itu Kayak yang kita tadi ya. bahas tadi. Iya, Nah, kalau untuk lomba, Tika S2 ini nggak nggak terlalu mengikuti yang ilmiah, hanya yang general aja. Misalnya kayak ada lomba buat cerita pendek, buat puisi gitu-gitu aja, Bang. ini bisa buat cerita pendek juga, puisi. Bisa, Bang. Jadi awalnya itu Tika dulu cerita fiksi dulu, Oh, baru tulisan ilmiah. I see. Itu sejak kapan? Kayak kalau dianalisis lagi, itu kayaknya dari Tika sebelum masuk SD itu Tika udah jual-jualin cerita Oh, dongeng gitu, Bang. Jadi ini. Tika dulu bisa nulis, Nah, teman Tika belum bisa, terus Tika tulisin cerita kayak Malin Kundang, abis itu cerita Putri Hijau gitu-gitu, ya, terus Tika ya. jual tuh harganya 50 perak, 100 gitu. Wah, ini kan berarti sebelum sekolah juga sudah jadi penulis planner ya. Tapi sebenarnya cuma nulis salin ulang gitu. Iya, ya, tapi itu hebat loh. Eh, nah, jangan-jangan kalau misalnya masuk sastra, ini bisa capainya lebih begitu ya. Ya karena memang dari kecil itu udah suka nulis ya, kemudian tadi sastra dan ada unsur plannernya itu keren banget loh.
Nah, tapi tetap ini sudah yang terbaik begitu ya. Barangkali kalau dijalani itu pun ya belum tentu kebuka jalan yang sekarang gitu ya. Bener, Bang. Iya, iya. Nah, terus dulu sekolahnya di Banda Aceh. Kalau sekolahnya kan Tika SD-nya di Sumatera Utara dulu, Iya, Bang, iya. di Medan. Hmm, Terus SMP-nya pindah ke SMP 1 Takengon. Itu Terus pindah SM kenapa? Oh, pindahnya itu jadi waktu kelas 6 SD almarhum mamanya Tika meninggal. Hmm, Jadi papa kan kerjanya memang di Aceh Tengah di SMK 2 Takengon Pegasing ya, waktu itu sebagai guru. sebagai guru, Ya, ya. sebagai guru elektro. Habis itu karena kan kami dulu tuh di Medan sama mama, jadi papa sama mama tuh long distance married. Habis itu, Oke. Nah, jadi papa biasanya tiap bulan pulang, tapi kan waktu mama meninggal susah gitu ya bang. ya. Jadi nenek yang jagain, nenek pun juga tinggalnya tuh di Takengon gitu. Hmm, Jadi ya udah kami ikut papa aja ke Takengon gitu. ya, ya. Tika berapa bersaudara? Tika waktu pas mama meninggal itu 4 bersaudara, tapi sekarang 5 bersaudara. Oke, Tika anak ke Anak pertama bang. anak pertama. Nah, ini adiknya 4 ya. Nah, Iya terus cowok semua. ya, ini kan Papa tadi guru ya, guru elektro di SMK 2 ya. Ya. Dulu di SMK 2, sekarang SMK 3. SMK 3. Oke, kalau mamanya? Kalau mama dulu guru SD di Medan. Hmm, Kalau mama yang sekarang itu guru SMP di Medan juga. oke. Nah, tetap Papa di Takengon, Mama di Medan sekarang. Iya, sekarang gitu juga. Masih long Long distance distance marriage. ya? Oke. Nah, dan itu Tika pindah ke Takengon ya karena Mama meninggal. Nah, terus ikut Papa di Takengon. Nah, saat itu 4 ya bersaudara ya? Ya, saat itu 4 Empat, bersaudara. empat bersaudara. Nah, terus SMP-nya tadi di SMP 1 Satu Takengon. Takengon. Nah, kemudian SMA-nya juga berarti di Takengon. Ya, SMA-nya di Takengon, SMA 4 Takengon. Nah, ini kalau ini cerita sekolah nih, Tika. Nah, waktu pas SMP, SMA dulu seperti apa nih? Apakah juga aktif ikut lomba gitu kan? Nah, terus aktif misal berorganisasi. Nah, tadi kan dapat pengiriman ceritanya. Ini kan berarti ya secara akademik oke lah. Nah, bisa cerita ke teman-teman. Kalau SMP itu Tika, jadi ceritanya gini bang. Sebenarnya agak dramatis nanti nih bang. Iya, iya, iya. Ya, karena memang ya wajar dramatis karena memang dari kecil itu udah suka nulis. Sastra. Iya, iya, iya. Jadi waktu pas mama meninggal itu, Hmm. Tika kan anaknya agak aktif gitu waktu SD. Iya, iya, Ikut lomba kelihatan, ini kelihatan, itu kelihatan, gitu. kelihatan. Tapi waktu pas mama meninggal, Tika ngerasa kayak ada kayak kebatas gitu kegiatan Tika yang biasanya gitu. Karena Tika harus menjadi penggantinya mama. Tika merasa seperti itu dulu. Ya, karena Jadi anak anak sulung ya. iya, terus perempuan satu gitu. Jadi kayak ke untuk adik-adik itu harus Tika yang mempersiapkan kebutuhannya gitu. Hmm. Uh, jadi Tika tuh agak merasa terkukung gitu. Abis Hmm. itu SMP itu Tika emang bener-bener yang antisosial, yang Hmm. gak punya temen yang bener-bener bisa berbagi, bisa bercerita. Jadi Tika tuh dari rumah nenek ke sekolah SMP 1, belajar, udah pulang gitu. Istirahat, ya makan sendiri. Terus waktu itu Tika juga sering duduknya tuh di belakang yang pojokan gitu. Hmm. Habis itu kalau ngomong sama temen ya cuma hanya sekedar ngomong aja gitu, nggak yang terlalu intim. Terus itu mungkin juga disebabkan karena pertama kali Tika pindah logat Medan Tika masih kental. Hmm. Jadi Tika masih inget sih sampai sekarang gara-gara apanya gitu. Jadi waktu itu Tika kelas 1, Tika nanya, abis ini pelajarannya apa gitu. Terus Ya. yang sama, itu teman teman Tika yang nanya. Abis itu Tika jawab, iya penjas. Tika bilang gitu. Nah, Terus tiba-tiba teman Tika bilang ngomong gini, ih Batak kali ya, kayak gitu. Tapi Tika langsung kayak, apa nih gitu. Jadi langsung kayak
Batak dari mananya? Iya, penjas, bukan penjas, dibilang gitu. Jadi dari situ Tika udah takut buat ngomong sama orang. Iya, jadi penjas peta ya, pembela tanah air. Ya ya, terus terus. Nah, gara-gara itu Tika takut ngomong sama orang, jadi Tika lebih ke diam. Mungkin orang juga sebenarnya tuh segan mau ngomong sama Tika karena Tikanya lebih Iya. memilih diam dan membatasi obrolan gitu. Hmm. Ya, Sampai kelas 3 Tika udah merasa kayak nggak bisa nih gini terus gini. Karena Tika yang terbiasa aktif tiba-tiba diam gitu kan ada merasa kayak ini bukan jati dirinya Tika gitu. iya iya. Terus SMP juga papa nikah lagi sama ibu. Hmm. Nah, ibu Ya ibu yang nge sambung sekarang ya. ya, ibu sambung Hmm. yang sekarang, ibu yang ngebuat Tika tuh lebih percaya diri gitu. Terus Ya. ibu bilang, kakak kan jago nulis, kakak buat cerita juga. Waktu dari SMP tuh Tika udah tahu cerita-cerita online gitu, Bang. Ya Jadi ya. Tika nulis di sebuah website gitu, terus Tika tulisnya tuh secara fiksi gitu, genre-nya fiksi. Nah, ibu yang mengarahkan ke ilmiah gitu. Terus kan papa dulu sering cerita ya masa SMA-nya tuh sangat indah, lucu gitu. Jadi Tika pengen masa muda Tika juga punya cerita nanti yang bisa Tika ceritakan ke anak-anak dan cucu gitu. Iya. Kayak Tika membuat movement nih di SMA gitu. Iya iya. Terus tadi cerita papa itu sempat dituliskan ceritanya. Iya, cerita papa juga sempet itu. Nah, ini banyak tulisan Tika, cerita pendek, terus puisi. Kalau cerita pendek itu lumayan banyak tuh. Hmm. Banyak dalam hitungan berapa kira-kira? Hmm, Berbicara angka. angka berapa? Kalau kalau yang udah dipublish itu dari SMP yang publishnya agak panjang itu sekitar 20 cerita 20 di cerita. website. Oke. Dan Tapi kalau sempat cerita dibukukan? Enggak? pendek, kenapa Bang? Sempat dibukukan? Enggak sih Bang. Oke. Kalau untuk puisinya? Kalau untuk puisi banyak, buku Tika bisa 4 buku tebel yang tebel-tebel gitu. Oke. Antologi puisi ya? Iya Bang. Iya, iya. Oke, wah ini keren ini. Ini sisi lain dan nilai plus tentunya ya. Nah, tadi kehilangan mama, kemudian sempat tertutup dari sekolah, rumah, dan antisosial. Ini kan nggak terlepas dari ya kehilangan mama tadi, faktor lingkungan juga. Dan tadi sempat akhirnya aware ya. Nah, bahwa ini bukan Tika yang sebenarnya yang ceria, aktif, gitu ya, murah senyum, gitu. Nah, waktu pas SMA ini totally change ya Ya, dari totally change. ya ya. Nah, pas SMA gimana? Kakak SMA emang dari pertama itu Tika langsung jadi Tika tuh kan emang suka Jepang tuh dari kecil ya Bang. Oke. Eh, Habis itu sempet tuh juga ke Jepang tuh agak sedikit kurang seneng karena mendengar cerita penjajahan gitu. Hmm, Jadi sempat anti Jepang juga, tapi balik ya. lagi ke Jepang gitu, Nah, gara-gara anime. nah ini biasanya memang yang anti itu jadi suka biasanya. Ya. Nah, psikologisnya begitu kan, kita nggak suka, akhirnya ya tiba-tiba jalannya ke situ gitu ya. Akhirnya belajar. Nah, Mm-mm. terus terus. Habis itu jadi ada satu film tuh yang pernah Tika nonton namanya tuh Koko Debut. Koko Nah, Debut itu cerita tentang ada anak yang tomboy yang pengen waktu SMA-nya tuh punya pacar gitu. Jadi nah, dia berusaha tampil cantik, tampil feminim gitu-gitu. Tapi ternyata orang laki-laki yang suka sama dia itu lebih menyukai diri dia yang apa adanya, yang iya, tetap main baseball gitu. Nah, Tika waktu itu mencontoh dari film itu kayak gitu. Pokoknya harus Koko debut ini, harus iya, iya, SMA itu harus debut gitu. iya, iya. Dan tadi kan sempat ya nggak jadi diri Tika ya. Film itu Hmm, kan juga menggambarkan bahwa kita mesti jadi diri kita sendiri gitu ya. Nah, semacam refleksi lah Tika ya. iya, Bang. Iya. Terus pas SMA gimana? Kalau untuk kegiatan di luar ya di luar kelas lah, aktif berorganisasi juga, ikut lomba seperti apa? Ya, jadi karena di situ Tika SMA mau debut, semua kegiatan tuh Tika ikutin, Bang.
Olimpiade Tika ikut, habis itu terus Nah, Tika juga ikut ekskul lumayan banyak waktu itu kayak gitu. hmm, OSIS Tika juga ikutin gitu. ya, Jadi sangat-sangat padat sih dan akhirnya punya kenangan yang kayak papa juga punya kenangan gitu. iya, iya. Dan ini 180 derajat kebalikan dari yang SMP. Iya. Nah, setelah menemukan kembali jati diri yang asli, gitu ya, dan on the track, gitu ya. Nah, akhirnya tadi dapatlah mahasiswa pengiriman, ya. Nah, ke WSK sipil, gitu ya, Tika ya. Dan dulu dapat ranking ya, pastinya ya. Alhamdulillah dapet bang. Top 3, top 10. Waktu semester 1 top 3, habis itu semester 2-nya top 10, semester 3 waktu kelas 2 kan udah pembagian jurusan IPA Hmm, hmm. IPS. Nah, Ya. waktu itu masih masuk top 10, terus semester 4-nya top 10 juga, semester 5-nya top 3, semester 6-nya top 3. Nah, hebat, hebat, keren, keren. Nah, tadi kan sempat nyinggung elektro. Nah, berarti ini kan nggak terlepas dari Papa juga ya, sebagai role modelnya. Nah, karena Iya. memang guru elektro. Terus, kok nggak ngambil IPS? Tadi kan ada basic menulis, sastra, begitu. Kok lebih milih IPA? Nah, waktu itu mau ngambil IPS. Hmm, Nah, hmm. waktu pas mau ngambil IPS itu ada pergejolakan nih sama keluarga besar gitu. Iya, iya, iya. Karena biasanya tuh dari keluarga selalu ngambilnya IPA, Iya, walaupun nah, punya kuliah di jurusan yang lebih ke sosial, tapi sekolahnya tuh IPA supaya bisa kalau ngambil kuliahnya tuh lebih luas gitu. pilihannya pilihannya lebih banyak ya. Pilihannya lebih banyak. Ya dari IPA bisa ke IPS. Kalau IPS kan Hmm. nggak bisa ya. Iya, iya, kimianya lagi, fisikanya. Iya, ya. Belum lagi kesannya IPS ini kan buangan ya. Dalam tanda Enggak juga kutip sih. ya. Biasanya kan begitu kesannya ya. Nah, di mata para orang tua biasanya. Iya, Walaupun biasanya kan gitu. ya, ya. Walaupun sebenarnya kan ini semua kita anak ini kan istimewa. Nah, hanya Iya. mestinya kan kalau tadi Tika kan memang punya bakat menulis, sastranya suka ekonomi. Nah, ya kita nggak tahu kalau misalnya ambil itu nanti seperti apa. Nah, tapi tetap setelah dijalani memang ini yang terbaik gitu ya. Habis itu karena tidak dapat izin IPS, ya udah Tika ambil IPA aja gitu. Karena Tika juga antara IPA dan IPS ya sama-sama oke buat Tika gitu. Hmm, Kalau ngambil IPS lebih karena keinginan, kalau ya, ngambil IPA juga ya udah nggak apa-apa juga gitu. ya, jadi dijalani ya Iya. dan sama-sama suka begitu. Cuma kan Hmm. pertimbangannya restu dari orang tua ya. Iya. Iya, iya. Nah, kalau dari pelajaran dulu suka apa? Suka apa aja pelajarannya? Eh, apa ya pelajaran yang Tika suka ya? Nah, tadi ekonomi ya. Hmm. Eh, Kalau secara general Tika lebih suka yang kehitung-hitungan. Hmm. Eh, tapi Tika tidak terlalu suka matematika yang seperti trigonometri dan segala macamnya. Walaupun Tika sipil, tapi Tika untuk trigonometri, integral itu kayak capek. Iya, 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 iya. Nah, Kalau ini apa ya? Mungkin lebih kalau IPA fisika, kalau IPS ekonomi gitu. oke. Fisika ya, tadi ya lagi-lagi ya papa role modelnya ya. Iya. Dan tapi ini papanya elektro, Atika sipil. Nah, ini berapa lama lagi di Jepang? Nah, Tika di Jepang ada sekitar 10 hari lagi, Bang. 10 hari lagi ya. Dan ini balik ke Bandung, target selesai Target selesai kuliah bulan 1, tapi wisudanya bulan 4. bulan 1 next year ya, 2023. Amin. Dan ini udah kerja ya sebelumnya ya Sebelumnya Tika udah kerja, Bang. di Kerjanya pertama kali itu di Medan, hmm, terus tahun 2017 sampai 2018. Terus 2018 itu Tika pindah ke Banda Aceh. Untuk hmm, kerjanya tuh lebih sesuai dengan jurusan Tika Teknik Sipil. Kalau yang di Medan ini tidak sesuai. ya, Terus ya, dari 2018 sampai 2020, Tika di Banda Aceh di konsultan teknik sipil.
Terus 2020 Agustus Tika masuk S2. Ya, ya. Dan ini sudah nyiapin tesisnya ya? Gimana? Lagi Berupa project atau apa? sekarang tesis Tika nih tentang bioaspal, Bang. Bioaspal. Material. Ya, modifikasi. Ini Ya, please. eh, menarik sekali obrolannya, Tika. Dan ya insya Allah ini jadi inspirasi buat teman-teman yang menonton podcast kita ini. Dan ini terakhir sebagai closing. Nah, harapan Tika nih, ini kan tadi sempat terkendala ya ke Jepang. Nah, kemudian ya karena ya urusan biaya keberangkatan. Nah, dan pesan buat teman-teman, anak-anak milenial, Gen Z, Post G. Nah, silakan. Nah, kalau dari Tika, Hmm, karena Tika sempat menjadi anak yang ansos, pendiam sangat-sangat pendiam. Ya, Tika tahu kok rasanya jadi anak yang sering dilupakan sama orang-orang sekitarnya gitu. ya, Nah, buat teman-teman yang pemalu, terus yang masih takut-takut nih buat menunjukkan dirinya gitu, itu jangan takut, dicoba aja karena kita tuh hidup cuma satu kali kayak gitu. Jadi hmm, kita tuh harus melakukan yang terbaik kayak gitu. Dan kita nggak apa-apa orang mau ngomongin nanti entah terlalu Batak kah atau terlalu Gayo hmm, kah, terlalu Aceh ya, kah ya, gitu. Bentuknya nggak apa-apa gitu. Jadi tetap harus confident, percaya diri. Terus tunjukin aja apa yang bakat-bakat yang ada di dalam diri kita gitu. Terus buat teman-teman yang mungkin ada kendala di biaya gitu, itu juga kita jangan takut karena sponsornya Tika itu Pak Win Kobat itu juga sempat ngomong waktu pas Tika awalnya nelpon kayaknya Tika nggak berangkat Pak gitu. Terus Bapaknya bilang jangan takut, jangan kecewa gitu. Kalau Pemda nggak bantu, ada kita di sini gitu. Jadi hmm, jangan jangan gampang nyerah gitu, jangan kecewa sama keadaan. Kita harus terus berusaha gitu sampai titik darah penghabisan. ya. Habis- Hmm. Terus Terus? kalau untuk Pemda ya semoga anak-anak yang dari daerah itu lebih diperhatikan lagi untuk uh, mungkin bisa dianggarkan gitu Bang untuk anak-anak yang berprestasi. Jadi sudah ada alokasi dananya gitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak dari daerahnya itu mau berangkat ke nasional ataupun ke internasional, pemerintah itu udah ready gitu. Nah, kalau kayak gitu, anak-anak dari pelajar ataupun mahasiswa dari daerah itu juga semangat untuk terus berkarya gitu. Ya, Karena mereka juga disupport. oke, oke, oke. Nah, karena kan ini juga bawa daerah ya, pastinya Hmm. membanggakan daerah Indonesia. Nah, tentu ini mesti disupport. Oke, baik, Tika, terima kasih banyak atas waktu dan sudah berkenan berbagi pengalaman yang luar biasa. Dan ini seperti saya bilang, keren, inspiratif banget ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak Indonesia bahwa selalu ada jalan. Nah, yang penting terus berusaha, semangat, jadi diri sendiri apa adanya dan coba berikan yang terbaik ya. Nah, Yes. selagi masih ada kesempatan ya, selagi masih ada kesempatan, do your best and Ya, trying to be the best begitu ya, Tika ya. Oke, ya. Tika sekali lagi terima kasih banyak. Kasih juga. Sukses buat di Jepang dan kembali Indonesia sampai nanti sidang tesis dan balik lagi ke Aceh. Ya, amin. Ya, Amin. ya, oke, Tika, makasih. Assalamualaikum. Salam terima kasih, Bang. Ya, sama-sama.